Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuga Strianti, mahasiswi Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya sedang bersama dengan saudari saya Wode Herniati. Dia adalah mahasiswi dari Universitas Akademi Telkom Jakarta. Di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada saudari saya Wode Herniati seputaran tentang virus corona atau COVID-19. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudari saya Wode Herniati seputaran COVID-19. Seperti kita ketahui, COVID-19 ini kan sangat meresahkan ya. Apalagi kita sebagai mahasiswi, kita harus kuliah online ya kan, terus banyak hambatan-hambatan lah kalau kita kuliah online gitu. Pengalaman apa yang kamu rasakan selama pandemi ini? Kalau saya pribadi, yang saya rasakan selama pandemi ini tuh banyak pekerjaan yang harus ditunda. Apalagi kan kalau kita ini sebagai mahasiswa, kuliahnya sistemnya online ya. Itu tugas dari mata kuliah 1 ke mata kuliah 2 itu benar-benar deadline-nya itu berbarengan. Jadi kayak untuk mahasiswa agak sedikit kesulitan membagi waktu di situ. Belum lagi yang ikut himpunan, organisasi, itu membagi waktunya benar-benar susah. Jadi kayak ngerasa banyak jadwal yang mesti di schedule ulang ya, biar waktunya itu pas, sama banyak hal-hal yang harus Jaringan gitu. kita usahain, kayak jaringan yang susah, apalagi kuliah di perkampungan yang jaringannya itu susah, mati lampu hilang, harus ke tempat-tempat yang bagus jaringan. Kalau menurut saya pengalaman yang saya alami sih seperti itu, susahnya jaringan, terus tugas yang deadline-nya bersamaan, jam tidur kurang, kayak stamina kan kalau jam tidur kurang bisa mempengaruhi juga kan, jadi bisa membuat lebih rentan terkena penyakit. Kalau nggak COVID ya penyakit lain, demam misalnya. Dari saya segitu sih untuk pengalamannya. Terus bagaimana tanggapan kamu ketika melihat orang-orang yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini? Kan sebagian masyarakat juga berpendapat seperti itu kan. Kalau tanggapan saya sih, jujur saya benar-benar jengkel sama orang-orang yang berpikiran seperti itu, karena orang-orang yang berpikiran seperti itu kan memperlambat proses penyembuhan COVID ini. Maksudnya penyebarannya jadi semakin luas, semakin banyak. Harapan saya sih untuk orang-orang yang seperti itu, jujur saya merasa jengkel, kecewa juga, karena menurut saya orang-orang seperti itu malah membuat pandemi ini makin sulit ditangani ya, maka penyebarannya semakin banyak. Seperti itu sih tanggapan dari saya. Kamu pernah nggak sih merasakan gejala terpapar COVID-19 ini? Kalau saya sendiri sepertinya pernah ya, karena waktu itu kebetulan ayah saya habis pulang dari Kendari, ada acara, terus dia pulang itu kebetulan hujan, kena demam, terus entah beberapa hari kemudian saya malah mengalami juga yang nama gejala itu, tulang bagian, bukan tulang ya, bawah betis, itu kayak keramnya tuh kalau dipijit hilang, kalau udah nggak dipijit tuh ada lagi. Pokoknya keram-keram yang kayak gitu sih, itu entah gejala COVID atau apa, cuman rasanya bener-bener nggak enak. Penciuman juga jadi hilang. Ini saya benar betul ya nggak ngaram. Itu sih yang saya alami tentang gejala COVID. Dan untuk obat sendiri, itu saya sembuhnya 2 hari nggak pakai obat sih, betul-betul nggak pakai obat. Tapi kamu sempat nggak sih ngerasa takut kalau kamu itu akan terkena COVID gitu? Awal-awal pemberitaan adanya COVID itu kan dimulai dari Cina, itu benar-benar kayak yang lewat udara, lewat ini katanya mematikan. Banyak video-video yang bersebaran tentang berbahayanya penyakit COVID ini kan. Itu awal-awal saya merasa takut kalau kena buruk-buruknya meninggal kan. Cuman makin kesini makin dijalanin udah ngerasa nggak takut lagi sih. Tapi bukan berarti ini membuat kita untuk melanggar peraturan yang telah dibuat sama pemerintah ya, jaga jarak, pakai masker.
mematuhi protokol cuci tangan itu tetap harus dijalankan, walaupun rasa takut kita sama penyakit COVID ini udah berkurang, tapi tetap ya kita harus jaga jarak biar di 2021 ini COVID-nya cepat hilang, kita bisa kembali beraktivitas secara normal kembali. Itu saya itu sih. Ya, apalagi Pertanyaan terakhir nih, harapan kamu di 2021 ini apa sih? harapan saya di 2021 ya. Yang pertama, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terus kuliah saya semakin bagus, nilai-nilainya juga memuaskan. Orang-orang di sekeliling kita juga semakin sehat, semakin dewasa, semakin banyak berbuat baik ke sesama. Dari pandemi ini kan kita bisa belajar cara menghargai, cara menjaga juga silaturahmi ke sesama kan, karena dari pandemi ini kita belajar ya ternyata betapa sulitnya ketika interaksi sesama manusia itu dibatasi. Makanya semoga ketika pandemi ini berakhir kita tetap menjaga silaturahmi ke sesama sih, itu yang paling penting menurut saya. Sama menghargai juga, bernafas dengan lega itu betul-betul nikmat, karena pakai masker seperti ini jujur agak sesak. Jadi ya kita harus menghargai hal-hal kecil seperti itu sih. Ya, makasih. Terima kasih atas waktunya. Semoga sekian video singkat dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.